Baiklah, terima kasih kepada moderator. Debat kali ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman berpikir kritis pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, hal yang perlu kita ketahui tentang mosi pada kesempatan kali ini yaitu Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua ketiga oleh negara maju. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara maju merupakan sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi hingga ekonomi yang merata, yang biasanya pandangan sejajar ini sepandang dengan kapitalisme. Negara kedua negara yang berada di antara kemiskinan negara berkembang dan kemakmuran negara maju, yang dimana negara kedua merupakan negara yang mendukung komunisme. Baiklah, negara ketiga, negara yang tidak berkaitan dengan keduanya, di mana biasanya memiliki ketertinggalan dari negara maju dan kedua, baik di sisi teknologi, informasi ekonomi maupun infrastruktur. Baiklah, terkait dengan isu lingkungan, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, dikarenakan banyaknya industri yang berada pada setiap negara, membuat penipisan atau kerusakan pada lapisan ozon disebabkan secara bertahap di atmosfer bagian atas yang dimana pelepasan senyawa kimia yang mengandung gas bromin atau klorin dari aktivitas manusia dan industri membuat penipisan pada lapisan ozon tersebut Dewan Juri yang terhormat sehingga radiasi ultraviolet yang disebabkan oleh matahari bisa membuat radiasi pada masyarakat serta penyakit kulit pada manusia serta melemahnya kekebalan tubuh pada masyarakat di dunia ini Dewan Juri yang terhormat. Jadi, dari standar-standar yang dilakukan negara maju kepada negara kedua dan ketiga itu apa? Masuk ke contoh Dewan Juri yang terhormat. Adapun standar lingkungan yang diterapkannya itu mengurangi jumlah kendaraan beroda dua. Mungkin di negara maju itu sudah sangat relevan Dewan Juri yang terhormat dikarenakan akses dari infrastruktur dan mereka itu sudah lengkap. Sedangkan bagaimana dengan negara kedua dan negara ketiga? Apakah infrastruktur itu sudah bagus Dewan Juri yang terhormat? Mungkin kita harus melihat terlebih dahulu. Yang perlu kita ketahui, dari negara kedua dan ketiga masih banyak atau tingginya jumlah kemiskinan serta daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau dengan juri yang terhormat, yang membuat mereka tidak bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan fasilitas seperti kendaraan beroda empat yang sedikit emulsinya Dewan Juri Terhormat ataupun dari pemerintah tidak selalu bisa memberikan transportasi umum untuk daerah-daerah yang susah terjangkau tersebut Dewan Juri yang terhormat. Jadi menurut saya alternatif yang dilakukan oleh negara maju itu belum tentu bisa kita lakukan pada negara kedua dan ketiga Dewan Juri yang terhormat. Masih banyak daerah yang tidak terjangkau serta menurut saya lebih baik daripada menerapkan standar-standar tersebut. Bagaimana jika dana yang ada pada negara berkembang atau negara kedua dan ketiga itu digunakan untuk membangun negaranya menjadi lebih baik atau menjadi lebih maju dengan juri yang terhormat daripada mengikuti standar-standar lingkungan yang ada pada negara maju. Dewan juri, jika kita mengiyakan atau setuju pada standar yang negara maju lakukan, seperti contoh tadi, apakah setelahnya masyarakat tersebut mendapatkan keuntungan atau malah mendapatkan kerugian Dewan Juri yang terhormat? Kita harus mengetahui terlebih dahulu, dikarenakan akses dari daerah terpencil pada sebuah negara itu tidak semuanya bisa dilakukan dengan kendaraan beroda empat atau transportasi umum dari desa ke kota itu agak susah. Apalagi dari negara kedua dan ketiga yang notabene masih negara yang berkembang belum mempunyai kapasitas infrastruktur yang memadai Dewan Juri yang terhormat. Jadi menurut saya hal tersebut hanya bisa menghambat aktivitas yang ada di negara kedua dan negara ketiga. Sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan hal yang baik dalam aktivitas mereka. Tidak mungkin kan pemerintah akan memberikan satu mobil untuk satu kepala keluarga, tidak masuk akal dengan juri yang terhormat karena ekonomi yang ada di negara berkembang lebih baik digunakan untuk membangun daerah-daerah tersebut dengan juri yang terhormat. Jadi menurut saya, hal tersebut hanya memperburuk kemajuan yang ada di negara kedua dan ketiga. Serta, kenapa harus negara kedua dan ketiga dengan juri yang terhormat? Sedangkan yang perlu kita ketahui bahwa negara maju itu paling banyak menggunakan industri baik di kimia maupun hal lainnya teknologi lainnya Dewan Juri yang terhormat. Kenapa harus negara kedua dan ketiga ikut bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah tersebut Dewan Juri yang terhormat? Baiklah, masuk argumen saya selanjutnya Dewan Juri yang terhormat. Yang perlu kita ketahui juga pencemaran lingkungan seperti udara ataupun pada limbah pada air di negara-negara maju bisa kita lihat mereka melakukannya dengan
teknologi yang canggih. Mereka mengatasinya dengan teknologi yang canggih. Bagaimana dengan negara kedua dan negara ketiga? Apakah mereka memiliki teknologi yang canggih tersebut? Mungkin tidak bisa kita pukul rata Dewan Juri yang terhormat, karena kan ketertinggalan itu sangat-sangat nyata. Hal tersebut membuat negara kedua dan ketiga tidak bisa improve Dewan Juri yang terhormat. Jadi menurut saya, daripada menetapkan standar-standar tersebut, lebih baik negara-negara kedua dan ketiga mempelajari terlebih dahulu bagaimana perkembangan dari negara maju tersebut. Tidak mungkin negara maju ingin memberikan teknologi mereka secara cuma-cuma kepada negara kedua dan ketiga Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan hal tersebut menjadi sia-sia. Apakah kita sudah berusaha keras dan kita memberikannya secara percuma? Tentu saja tidak mungkin Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan juga banyaknya investor dari asing yang berada di negara kedua dan negara ketiga itu merupakan dari negara maju Dewan Juri yang terhormat. Jadi menurut saya, tanggung jawab besar itu ada di negara maju. Kenapa harus mengikat juga negara kedua dan ketiga? Jika memang negara kedua dan ketiga memang mempunyai industri yang merusak lingkungan. Bagaimana jika nyatanya investor itu kebanyakan ada di negara kedua dan ketiga? Apakah bisa investor itu memberikan teknologi yang sama seperti negara-negara maju pada umumnya? Eh, Mungkin tidak bisa. Jadi menurut saya daripada menerapkan standar-standar seperti apa yang negara maju inginkan, lebih baik negara kedua dan ketiga itu bekerja sama Dewan Juri yang terhormat, bekerja sama dalam bidang baik itu pendidikan maupun politik lainnya sehingga memberikan kesempatan bagi negara kedua dan ketiga untuk mengembangkan teknologi untuk menjaga lingkungan mereka Dewan Juri yang terhormat. Seperti contoh adanya lapangan pendidikan untuk negara Asia Tenggara pada Barat atau Eropa dan kuota atau biasa kita sebut kuota pendidikan sehingga negara Asia Tenggara bisa belajar melalui negara-negara maju tersebut sehingga hal tersebut bisa membangun teknologi lingkungan dan standar-standar yang mereka inginkan tercapai sehingga saya bangga menjadi tim government. Terima kasih. Tim government menghabiskan waktu 7 menit pas. Baik, saya akan sebelum saya memulai, saya ingin memberitahukan apabila ingin mengajukan interupsi ataupun sanggahan, silakan raise hand. Apabila tanggapan tersebut tidak saya tanggapi, maka interupsi ditolak. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya dari tim government, rekan saya dari tim government tidak dapat menjelaskan penyesalan seperti apa yang disesalkan oleh negara maju terhadap penerapan standar mereka yang diterapkan kepada negara-negara kedua, dunia kedua maupun dunia ketiga. Selanjutnya, rekan kami dari tim government juga membahas masalah keuntungan. Keuntungan yang didapat itu pun akan menjadikan timbal balik baik untuk negara-negara dunia kedua, dunia ketiga, ataupun negara-negara maju itu sendiri. Karena Dewan Juri yang terhormat, apabila sistematika standarisasi lingkungan ini dijalankan dengan baik dan lancar, maka terdapat keberhasilan indikator-indikator yang baik bagi negara-negara dunia kedua maupun dunia ketiga itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Dan mekanisme-mekanisme yang sudah ditawarkan oleh rekan saya dari tim government itu pun sudah dilaksanakan oleh negara-negara maju seperti lapangan pertukaran pendidikan dan lain sebagainya, itu sudah dilaksanakan oleh negara maju itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Ini memunculkan pertanyaan kita, lalu kenapa pada akhirnya negara maju tersebut memberikan negara kedua atau ketiga, serta mengapa mereka sih yang lebih berhak untuk menerapkan standarisasi lingkungan tersebut gitu. Yang pertama, Dewan Juri, menjaga lingkungan adalah hak setiap bangsa. Dewan Juri yang terhormat, kita sebagai penduduk dunia ini haruslah mampu memberikan yang terbaik pada planet ini, di mana planet ini telah memberikan kita wadah kehidupan. Dan alangkah tidak etisnya, alangkah jahatnya kita apabila wadah tersebut dirusak oleh isinya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya, kenapa negara maju yang lebih berhak? Karena negara maju memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penelitian dan riset di bidang lingkungan yang jauh lebih baik dan lebih berpengalaman dari dunia negara kedua ataupun ketiga, yang artinya mereka lebih paham terkait bagaimana mekanisme keadaan lingkungan yang sekarang, sehingga mereka lebih memiliki insentif lebih baik untuk bagaimana mereka mengarahkan negara-negara lain untuk mau bekerja sama sehingga mengatasi permasalahan lingkungan yang ada pada saat ini. Itulah alasan mengapa negara maju memiliki hak untuk memberikan pembebanan, karena sejatinya mereka sendiri memiliki dasar yang baik dan kompeten di bidang riset lingkungan dan bagaimana langkah preventif mencegah hal ini lebih cepat terjadi dan lebih baik ke depannya bagi bumi ini sendiri. Negara
dunia kedua dan ketiga mengikuti instruksi dari negara maju. Kenapa pada akhirnya negara maju tidak menyesali hal tersebut? Dewan Juri yang terhormat, inilah alasan mengapa kami menolak mosi pada hari ini, yaitu Dewan Juri yang terhormat karena pada dasarnya negara dunia kedua ataupun dunia ketiga pada dasarnya sudah siap terhadap pembebanan itu sendiri. Kami rasa pembebanan ini pun pada akhirnya hanya berbentuk narasi belaka atau sekedar legalitas belaka. Adanya bentuk regulasi ini kami rasa negara dunia kedua sebenarnya dari awal, sehingga peraturan ini hanyalah bentuk penegasan saja bagaimana negara-negara ini memang harus mau melakukan itu, dan bukan tandanya mereka belum mampu untuk melakukan itu. Apa ciri-cirinya sehingga kami berani untuk mengatakan hal tersebut? Um, Tiap-tiap negara itu telah memiliki undang-undang tentang lingkungan dan memiliki kebijakan tentang penanganan lingkungan. Artinya, pada akhirnya pun negara-negara tersebut sudah mempunyai pembebanan standar mereka sendiri. Contohnya, dalam negara dunia ketiga seperti Indonesia. Indonesia memiliki regulasi, contohnya dalam pasal 50 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur tentang larangan pembabatan pohon di pinggir laut ataupun mangrove. Kenapa? Karena berpotensi mengakibatkan bencana alam seperti abrasi pantai dan lain sebagainya. Pada dasarnya Dewan Juri yang terhormat, hal itu sendiri sebenarnya sudah menjadi beban standar lingkungan yang diciptakan negara tersebut. Nah, sehingga kami rasa kalaupun pembebanan ini datang dari negara maju pun tidak masalah karena negara kedua ataupun ketiga belum sesiap itu. Mereka hanya butuh waktu untuk negara maju memberikan penyesuaian, pengarahan serta afirmasi yang lebih agar mereka menganggap bahwasannya mereka mampu untuk melaksanakannya, sehingga aktor-aktor ini pun sudah siap dan tidak merasa terdiskriminasi gitu. Apakah seolah-olah ini negara maju ini mengatur dunia kedua ataupun dunia ketiga? Tidak, Dewan Juri yang terhormat. Negara maju hanya menginginkan dunia kedua dan dunia ketiga pun peduli pada lingkungan mereka, lebih aware pada lingkungan mereka, Dewan Juri yang terhormat. Begitu. Apa yang sudah mereka implementasikan di negara mereka, apa kesuksesan yang sudah mereka implementasikan di negara mereka pun bisa diterapkan pada negara-negara dunia kedua ataupun dunia ketiga. Karena pada hakikatnya apabila terjadinya kerusakan lingkungan ataupun polusi lain sebagainya, itu pun akan berdampak pada negara-negara maju tersebut, seperti penipisan lapisan ozon yang dapat mengakibatkan terdapat lubang ozon dan lain sebagainya. Itu juga akan berimpact pada negara-negara lain, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu juga, jika implementasi ke depannya standarisasi lingkungan yang diterapkan oleh negara maju ini terus dilakukan, kita dapat mengharapkan berbagai implementasi mendapat perubahan positif di tingkat global. Penerapan standar lingkungan yang ketat akan mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan inovatif. Misalnya, contohnya ya, program seperti Clean Development Mechanism yang dapat mempercepat adopsi teknologi energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan dalam penggunaan bahan bakar fosil. Dewan Juri yang terhormat, kami akan menawarkan mekanisme solusi. Yang pertama, transfer teknologi dan pengetahuan. Saudaraku membahas bahwasannya negara maju tidak akan mau untuk mentransfer teknologi. Namun pada nyatanya Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali impact-impact yang dilakukan oleh negara maju yang sudah melakukan transfer energi baik di bidang lingkungan itu sendiri kepada negara-negara berkembang atau negara dunia kedua maupun dunia ketiga itu sendiri. Hal ini memainkan peran penting karena menyediakan teknologi bersih dan terbukti efektif dalam mengurangi dampak lingkungan itu sendiri. Dan selain itu juga, kami akan membantah omongan pendapat dari tim government bahwasanya negara maju itu sudah memberikan alternatif solusi berupa kerjasama antar negara dalam pengelolaan bidang SDM di negara berkembang itu sendiri gitu. Contoh transfer energi yang dapat kami berikan adalah CDM, yang salah satu contoh konkret itu penerapan di bawah protokol Kyoto yang memungkinkan negara-negara maju ini untuk memberikan investasi. Jadi negara maju ini selain dia memberikan wadah, mereka juga berinvestasi dalamnya, sehingga negara-negara berkembang yang tadinya hanya fokus ke ekonomi, keuangan mereka tuh bisa difokuskan untuk hal yang lain, untuk ekonomi, kesejahteraan dan lain sebagainya. Karena negara-negara maju sudah berinvestasi dan memberikan modal mereka untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di negara-negara dunia kedua dan dunia ketiga ini. Maka adanya hubungan timbal balik antara negara maju dan negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga. Maka dari itu kami dengan tegas menolak mosi perdebatan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.